perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Dia mengerti. Perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku takkan jalan sendiri.
Shalom saudara-saudari, kembali kita mengadakan ibadah online kita minggu ini. Dan saya percaya ada tuntunan Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Yuk kita sebelum kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami tahu kami tidak pernah sendirian dan Tuhan yang menyertai kami peduli sama kami. Hari ini kami mau mendengar tuntunan pimpinan Tuhan melalui keadaan-keadaan yang kadang kami lihat begitu sukar, sulit, dan kadang seperti menteror kami. Tetapi di tengah keadaan ini pun kami bisa ada damai sejahtera karena kami tahu siapa pribadi yang menyertai kami. Berbicaralah, urapi kami, dan Tuhan biar Roh Allah Roh Kudus bekerja di dalam setiap kami yang mendengar sehingga baik yang menyampaikan dan yang mendengar diberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Oke, saudara-saudari, mari kita akan mulai ibadah kita. Temanya hari ini luar biasa, saudara. Ya, mungkin Anda bingung, kok nggak biasa-biasa, dia menangis. Apa maknanya? Yuk kita lihat aja firman Tuhan hari ini, ya, yang saya tahu akan memberkati kita semua. Bukan suatu kebetulan bahwa dan kita Alkitab itu dibuat menjadi sesuatu yang luar biasa sehingga tidak akan bisa didinai, artinya disangkal bahwa itu adalah campur tangan Tuhan ataupun itu datang dari Tuhan. Anda tahu bahwa pasal-pasal dalam Alkitab baru diberikan ditambahkan pada abad ke-13. Jadi kira-kira 800 tahun yang lalu. Kemudian penambahan ayat baru diberikan pada abad ke-16. Anda nggak lihat 500 tahun yang lalu baru diberikan ayat. Tetapi kalau saya mau tanya kepada Anda, dan ini bukan suatu kebetulan, apa ayat yang terpendek di dalam perjanjian baru? Karena apa saya katakan perjanjian baru? Karena perjanjian baru menceritakan tentang kehadiran Tuhan Yesus. Anda tahu ayat itu apa? Sebagian orang mungkin tahu, dan mungkin sebagian masih menebak-nebak. Ada Anda yang mungkin masih menunggu aja, biar ya saya yang sampaikan. Oke, saudara-saudari, ayat yang terpendek di dalam Alkitab ada di dalam Yohanes 11 ayat 35. Dan ini ada di dalam cerita tentang Lazarus. Ayat ini mengatakan, dan maka Yesus menangis. Bukan suatu kebetulan ayat ini ditaruh menjadi sesuatu yang pendek. Kenapa? Karena sesuatu yang pendek Anda mudah ingat. Sesuatu yang pendek dan memberi dampak yang luar biasa. Karena di Alkitab, saudara-saudari, itu ketika Yesus itu menangis, itu seolah kalau dikasih hanya ayat ini, artinya fokus pada ayat ini doang. Yesus menangis pada perkataan ini aja. Itulah menjadi mengapa ayat ini dibuat begitu pendek sama Tuhan. Ya, supaya Anda dan tahu dia menangis. Kita tahu bahwa ceritanya di dalam Lazarus adalah saat itu, kalau saya hanya menceritakan segala garis besarnya saja, bahwa saat itu Lazarus sakit, kemudian kakak-kakaknya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus, mengatakan bahwa dia yang kau kasih sakit. Tetapi apa yang Yesus lakukan adalah dia menanti beberapa hari hingga Lazarus meninggal. Sehingga kalau dia nangis bukan karena Lazarus meninggal, karena dia berkuasa atas kematian. Tetapi ketika dia menangis adalah saat dia melihat saudara-saudari daripada Lazarus ini, Maria dan Marta menangis. Saudara-saudari, ini bukan tentang kematian yang Yesus tangisin. Ini bukan hanya momen di mana ada kematian, tetapi ini sedang menunjukkan isi hati Tuhan yang terdalam. Tuhan itu peduli sama kita. Tuhan itu selalu mengerti setiap hal di dalam keadaan kita. Dia adalah Allah yang mau bersimpati, yang selalu bersimpati, yang berempati, yang penuh compassion, penuh kelembutan hati. Dia mudah tergerak dengan keadaan kita. Apa yang kita lalui hari-hari ini, kita pikir Tuhan gak peduli. Tuhan sangat peduli. Dia mengerti setiap hal yang kita lalui, yang kita gumulkan. Mungkin hari-hari ini kita merasa kok banyak sekali hal-hal yang kita kayak gak melihat. Ataupun kita hari-hari ini karena dengan isolasi ini, kita menjadi terisolasi. Kok gak ada orang yang peduli, gak ada orang yang telepon saya. Saudara-saudari, kalau Anda mengandalkan manusia terbatas, bukan berarti mereka tidak peduli, tetapi mereka terbatas. Tetapi ketika Anda mulai melihat Tuhan, dia peduli. Bahkan dia peduli karena hal-hal ini, hari-hari ini terjadi, kehidupan Anda begitu sulit jadinya. Ataupun juga hati Anda menjadi susah adanya. Saudara, dia peduli sekali. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan, dalam Mazmur 51, ayat 19,
Tuhan tidak pedulikan tentang korban sembelihan. Umat Tuhan saat itu memberikan korban sembelihan, kambing, domba disembelih, tapi dia tidak mempedulikan. Dikatakan dalam Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur. Hari ini apakah Anda merasa jiwa Anda hancur dengan kesulitan, dengan kesukaran, dengan segala pergumulan, dengan segala kerinduan hati Anda, dengan segala hal yang Anda cita-citakan untuk lakukan sesuatu yang baik tapi belum Anda dapatkan, sehingga Anda merasa hidup ini menjadi sulit, susah? Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Sebagaimana lagu tadi, jiwa yang hancur tidak dipandang hina, hati yang patah, saudara, dan remuk tidak akan dipandang hina sama dia. Banyak sekali hari-hari ini orang-orang tidak mengerti, tidak memahami. Tuhan, apakah Tuhan nggak peduli kalau keadaan saya seperti ini? Tuhan, bahkan saudara-saudari dengan keadaan COVID ini banyak sekali kekasih-kekasih kita dipanggil pulang. Tuhan, apakah Engkau peduli? Dia sangat peduli dan dia sangat mengerti. Di Alkitab dikatakan ayat yang terpendek yang menjadi fokus, hanya fokus ini, Yesus menangis. Dia menangis bersama Anda. Dia peduli setiap hidup Anda, bahkan ketika kita melakukan kebodohan dan hati kita hancur. Tuhan, kok aku bodoh melakukan ini? Dia peduli. Bahkan ketika Anda merasa di tempat yang paling rendah di dalam hidup Anda, sebagaimana juga kayak wanita pelacur yang ketangkap berzina, itu adalah tempat yang paling rendah buat wanita itu. Dan mungkin saat ini adalah kehidupan Anda dan saya. Tuhan peduli dan Dia ada. Dia peduli kepada wanita di Samaria yang harus bersembunyi-sembunyi untuk datang ke sumur hanya supaya jangan ketemu orang lain, karena dia menjadi tempat pergunjingan, karena dia telah hidupnya hancur, berantakan. Suami yang dia tinggalkan yang dia hidup saat ini bukan suami dia, tetapi ini adalah suami yang udah yang ke-6 dan bukan suami dia. Kehidupan dia sudah menjadi tempat yang paling rendah. Dia merasa sampah, tapi Tuhan peduli sehingga Tuhan katakan dia harus melewati daerah tersebut karena dia mau bertemu dengan wanita itu, saudara-saudari. Hari ini percaya, apapun yang Anda alami, Tuhan sangat peduli dan mau mengangkat Anda dan saya. Amin. Tapi masalahnya adalah kadang, Tuhan, kenapa ini tidak terjadi? Kenapa saya masih ini dibiarkan? Saudara, saya mau katakan, segala yang buruk bukan dari Tuhan, tetapi karena dunia sudah jatuh, kita juga masih mengenakan tubuh jasmani yang fana, bisa sakit, bisa lelah, dan bahkan kita juga pun pada akhirnya tubuh yang fana ini harus ditinggalkan. Artinya kita meninggalkan dunia ini. Amin. Bukan dari Tuhan, karena memang itu karena kejatuhan. Tetapi kejatuhan yang datang dari Tuhan adalah ketika dia datang ke muka bumi, dia bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi dia mau berhubungan dengan kita, saudara-saudari. Tuhan sangat mau terhubung, akrab, punya hubungan dengan kita. Oleh sebab itulah, maka suatu hubungan yang akrab, ketika Anda punya teman akrab, maka Anda bisa curhat. Anda tahu dia peduli, dia ada buat Anda dan Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan ayat yang terpendek yaitu dia menangis, artinya dia peduli karena dia selalu ada buat Anda dan saya, saudara-saudari. Amin. Inilah Allah yang kita punya. Allah yang luar biasa. Hari ini, jangan ragukan. Dia sangat mau berhubungan dengan kita. Amin. Untuk itulah dia mati buat kita. Bukan hanya menebus kita, tetapi untuk menjadikan kita anak-anak Bapa, semua kita punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Tetapi kembali, sebagaimana juga hubungan Anda kalau punya teman akrab, Anda bisa curhat sama dia, Anda bisa berikan semua isi hati Anda, kekhawatiran, ketakutan Anda, benar? Tetapi dalam suatu hubungan yang akrab itu, sahabat baik Anda pun bisa curhat dengan Anda. Bisa ngomong, buka-buka hati, bisa kasih tahu apa kesedihan dia. Sama seperti Anda juga mencurhatkan isi hati Anda, apa yang menjadi kesedihan Anda. Tuhan pun mau Anda tahu apa isi hati dia. Tuhan ingin menyampaikan apa yang menyedihkan dia juga, saudara-saudara. Oleh sebab itulah, Alkitab dalam perjanjian baru kehidupan Tuhan Yesus, hanya dua peristiwa Yesus menangis. Pertama adalah berhubungan dengan ketika Maria dan Marta berduka, karena dia peduli dengan segala keadaan kita. Tetapi yang kedua adalah
ketika dia menangis untuk sesuatu yang lain, yaitu dia ketika dia menangisi kota Yerusalem. Di dalam Lukas 19:41, dan ketika Yesus telah dekat kota itu dan melihat kota itu kota Yerusalem, ia menangisinya, saudara-saudari. Inilah momen di mana Yesus menangis, tapi kali ini dia menangisi suatu kota. Kenapa? Suatu kota adalah kumpulan orang-orang. Artinya ini adalah suatu bukan hanya terjadi pada satu orang, tetapi pada sekelompok orang. Saudara-saudari, sebelumnya Yesus masuk ke kota Yerusalem, mereka bersorak-sorai menyambut. Yesus menaiki keledai dan mereka menyambut seperti menyambut seorang raja. Tetapi Yesus akhirnya juga sedih. Kenapa, saudara-saudari? Karena dia tahu banyak dari mereka menyambut Yesus sebagai juru selamat karena melihat mujizat-mujizat dan mengharapkan Yesus menjadi raja di dunia yang melepaskan mereka dari penjajahan orang Romawi, karena saat itu mereka sedang dijajah oleh orang Romawi. Saudara-saudari, dengan kata lain, mereka hanya melihat hal yang duniawi. Sedangkan Yesus mau menebus mereka, mau menjadi raja surgawi buat mereka. Dan nanti baru dia menjadi raja atas segalanya. Saudara-saudari, Yesus menangis. Yaitu ketika hal yang menyedihkan hati Tuhan adalah karena sekelompokan orang ataupun ketika kita lebih memperhatikan hal yang duniawi daripada surgawi. Orang Israel pada saat itu seperti itu. Tapi orang Israel itu kadang kita kadang lebih memperhatikan hal yang duniawi daripada hal yang surgawi. Kita lebih memperhatikan gengsi yang ditaruh oleh dunia, nilainya ditaruh oleh dunia. Kita kadang lebih mencari hal-hal yang kita bekerja keras karena dunia bilang kalau kita banyak uang, kita akan bisa menikmati lebih bahagia. Tidak salah dengan punya uang, tetapi ketika kita percayai apa yang dunia sampaikan bahwa punya uang itulah yang membahagiakan kita. Padahal kerajaan Allah adalah berbicara kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Sukacita kita datang dari kebenaran kerajaan surga. Tapi begitu banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini tanpa menyadari keadaan yang terjadi, mereka membuat Tuhan Yesus menangis. Kenapa? Karena kita lebih melihat pada hal yang duniawi. Kita melihat kepada ketampanan, kecantikan adalah hal yang duniawi yang sementara. Kekayaan, terus juga prestis, hanya yang duniawi. Itu duniawi, tetapi Yohanes katakan, dunia sedang turun dengan segala keinginannya. Duniawi selalu melihat dengan mata jasmani. Ketika Anda hanya melihat duniawi, Anda akan hidup dengan penuh kekecewaan. Karena Anda melihat, Tuhan, kenapa orang yang tidak takut Tuhan kau berhasil? Kenapa diberkatin? Tapi saya yang sungguh-sungguh kok jadi susah? Ketika Anda hanya melihat hal yang duniawi, Anda akan mulai menjadi hidup menjauh dari Tuhan. Karena duniawi adalah tujuannya adalah, akhir-akhirnya adalah menghina, mengolok-olok. Sehingga akhirnya kita merasa, Tuhan itu nggak berdaya, Tuhan nggak perhatikan saya. Saudara, begitu banyak hal jebakan dari duniawi, dan Tuhan menangis ketika kita tidak mengerti keadaan ini. Lalu Tuhan juga menangis di dalam ayat 42 dilanjutkan lagi. Wahai betapa baiknya hari ini jika engkau mengerti apa yang diperlukan engkau. Apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Saudara-saudari, ingat, yang menyedihkan Tuhan karena banyak orang percaya tidak tahu apa yang dibutuhkan untuk damai sejahtera. Ingat, Yesus mengatakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi damai sejahtera adalah milik Tuhan. Tetapi hari-hari ini begitu banyak orang, anak-anak Tuhan, mencari kedamaian bukan dari Tuhan. Dari usaha mereka, dari segala sesuatu. Mereka cari solusi bukan dari firman Tuhan, tetapi dari sumber yang lain. Saudara, sumber yang lain mungkin memberikan Anda suatu jawaban, tetapi pada ujungnya bisa mendatangkan kesulitan yang lain, tetapi yang datang dari Tuhan. Mungkin awalnya adalah Anda nggak melihat itu menjadi baik, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan kedamaian, ketenangan. Saudara-saudari, Tuhan menangis karena kita mencari solusi di luar Yesus.
Hanya Dia yang bisa memberikan solusi, membawakan damai sejahtera. Hanya Dia yang bisa menuntun kita sehingga kita memilih hal-hal yang akhirnya mendatangkan kebaikan, saudara-saudara, buat kita. Buat kita semua. Tapi ketika kita hanya memilih jalan singkat supaya cepat keluar masalah ini, udahlah, saya pinjam uang aja. Udah jalan singkat masalah ini, udahlah, nggak apa-apa. Saya menipu dikit-dikit nggak apa-apa. Semua orang lakukan kan? Saudara-saudari, ketika Anda mengambil jalan singkat dan solusi bukan datang dari Tuhan, pada akhirnya akan membuat Anda terjebak. Tetapi ketika Anda melihat adalah Tuhan, dan Tuhan kita katakan, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Kita mulai belajar mencukupkan hidup kita dengan apa yang ada pada akhirnya. Sekarang mungkin susah. Tuhan, saya hanya makan ini doang. Sekarang makan, sekarang enggak. Tapi pada akhirnya Anda akan menikmati sukacita. Anda akan melihat hal yang luar biasa dari Tuhan tepat pada waktunya. Dan Anda bisa nikmati dan pada akhirnya Anda bisa katakan, untung dulu saya dengar Tuhan. Untung saya dulu tanya orang-orang yang takut Tuhan. Hari-hari ini ketika kita punya masalah, jangan lari dengan emosi, jangan lari dengan dunia. Pergilah kepada orang-orang percaya yang takut Tuhan. Galilah firman Tuhan. Dengarkanlah firman-firman yang hidup yang memberikan Anda kekuatan dan juga hikmat. Amin. Lalu apa lagi? Di ayat selanjutnya, ayat 43 dikatakan, sebab akan datang harinya, musuhmu akan mengelilingi engkau. Kita cukupi di situ, Anda baca sisanya. Saudara-saudari, Tuhan sedih. Yang menyedihkan hati adalah kenapa? Karena Anda dan saya memiliki musuh. Musuh pada suatu saat akan mengelilingi kita. Artinya bukan untuk menolong. Bagaimana kita punya musuh? Saudara, kita punya musuh karena sikap kita penuh dengan permusuhan. Kita adalah orang-orang yang kita kadang egois, terlalu egois, mementingkan diri sendiri. Apapun adalah untuk saya, sehingga Anda tidak pernah memikirkan orang lain. Kita nggak pernah memikirkan orang lain. Kadang juga sikap permusuhan kita adalah karena gengsi kita. Wah, karena gengsi kita nggak mau tuh direndahkan. Wah, saya lebih tinggi, saya lebih tua, saya lebih sesuatu. Apapun yang Anda pikir lebih yang datang dari dunia, sehingga nggak mau dia yang harus mulai dulu. Tetapi Alkitab katakan, saling mendahuluilah dalam memberi salam. Bukan karena Anda lebih tua, bukan karena Anda lebih kaya, bukan karena jabatan lebih tinggi, tetapi Tuhan suruh saling mendahului ya. Gengsi diturunkan. Di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, tidak ada lagi gengsi. Wah, saya ini kan jabatan saya lebih tinggi, masa di gereja saya harus bersihin bangku atau apapun juga. Gengsi kita, saudara. Akhirnya karena kita begitu, kita mulai omelin orang-orang. Akhirnya penuhlah gesekan-gesekan. Mungkin tidak kelihatan, tetapi sikap hati sikap hati kita membuat orang-orang jadi ada resentment, ada nggak enak hati, ada sakit hati sama kita. Pada akhirnya mereka memiliki sikap hati jadi musuh kita juga. Kita begitu banyak sikap hati kita nggak mau mengalah, nggak mau bikin perdamaian. Emosi paling tinggi, lebih tinggi. Bukankah di dunia dikatakan dalam Timotius pada akhir zaman, tanda akhir zaman adalah, saudara-saudara, salah satu tanda akhir zaman adalah manusia akan menjadi garang, mudah marah. Kalau Anda mudah marah, coba aja. Anda mudah marah di jalanan, Anda nggak akan ketemu orang-orang yang jadi teman. Orang-orang yang akan jadi musuh, akan mau ribut dengan Anda. Amin. Tetapi bukan hanya di jalanan, ada banyak lagi yang membuat sikap hati kita ini membawa permusuhan di sekeliling kita. Saudara, renungkan itu. Ini menyedihkan hati Tuhan. Kita nggak mau berdamai, kita nggak mau hidup damai dengan saudara-saudari kita. Mungkin nggak gampang, saya ngerti. Tetapi memang ayat ini juga buat saya dan Anda tentunya. Amin. Tapi Tuhan pasti, jika jalan hidup seseorang itu berkenan di hadapan Tuhan, maka musuh orang pun, apapun, mungkin kita punya melakukan kebodohan sehingga kita punya musuh, tetapi kalau jalan hidup seseorang itu berkenan di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan musuh orang itu pun akan diperdamaikan Tuhan. Amin. Terakhir saudara, ayat 44 dikatakan, ya, mereka akan membinasakan engkau serta penduduknya dan pendudukmu dan tembokmu. Pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak atas satu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara, ini bukan tentang hanya Yerusalem.
Ketika Anda baca Alkitab, ada firman, karena Anda harus proyeksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang Yerusalem, karena mereka itu, Yesus sudah menubuatkan, akan runtuh, dan pada tahun 70, Yerusalem dikuasai, dihancurkan, sehingga tembok Yerusalem pun rubuh. Tidak ada satu batu pun yang masih sisa. Tapi ini juga kehidupan kita. Yesus menangis kadang karena kita tidak mengenal kapan Tuhan melawat. Ketika Tuhan memasuki Yerusalem, kota Yerusalem, banyak orang tidak tahu bahwa Tuhan sedang melawat mereka. Mungkin ketika Tuhan masuk dengan domba dan dengan mujizat, mereka bilang, "Wahai Hosana," mereka berseru-seru. Tetapi suatu ketika Tuhan masuk ke Yerusalem dengan cambuk, dan dia memutarbalikkan meja-meja penukaran dan penjual di bait Allah. Saudara, itu pun Tuhan melawat Yerusalem. Kadang Tuhan juga melawat kita ketika ada sesuatu kehidupan kita yang dihancurkan Tuhan, ada sesuatu kehidupan kita yang diubahkan Tuhan. Banyak dari kita kadang hanya meratapi ke apa yang hilang, apa yang gak kita capai. Saudara, kadang kegagalan adalah suatu lawatan Tuhan. Kadang kesukaran adalah satu lawatan Tuhan. Kadang kehilangan adalah satu momen lawatan Tuhan. Kalau Anda hanya melihat pada kehilangan, kegagalan, Anda hanya meratap saja. Anda tidak menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja. Bukankah firman Tuhan mengatakan segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Dan untuk mendatangkan kebaikan itu bukan hanya sekedar simsalabim, tetapi Tuhan membayar harganya dan dia bekerja, itu namanya. Kadang Tuhan harus menggoncangkan kehidupan ataupun keadaan kita untuk melawat kita lebih lagi, saudara. Itu yang Tuhan lakukan buat kita. Hari-hari ini, apapun keadaan di sekeliling kita, saudara-saudari, ya, Anda jangan melihat dengan cara dunia. Mungkin keadaan sulit, dengan keadaan Indonesia COVID yang kita nggak tahu bagaimana. Tapi kalau Anda terus hanya melihat dunia, berita-berita dunia, tanpa Anda mulai fokus dengan berita surgawi, pengharapan dari Tuhan, Anda akan menyedihkan hati Tuhan. Kenapa? Karena Anda akan goyah. Tuhan nggak mau Anda goyah. Anda nggak akan punya damai sejahtera. Tuhan nggak mau Anda nggak punya damai sejahtera. Anda nggak berdaya, dan Tuhan nggak mau Anda nggak berdaya. Hari-hari ini, jangan, keadaan mungkin sulit, tapi jangan cari solusi di luar Tuhan Yesus. Hari-hari ini, semua orang sulit. Mungkin semua orang juga terbatas membantu Anda dan saya. Tapi jangan selfish. Ya udah, dia nggak mau bantu, saya nggak mau bantu juga. Bantu. Bina terus persahabatan. Jangan egois. Oh, keadaan sulit. Udah, saya punya ini. Saya punya oksigen. Sekarang oksigen jadi sulit ya, saudara-saudari. Oh, saya punya oksigen. Oh, tapi nggak bisa nih. Saya nanti butuh. Saya nggak boleh. Saya nggak mau kasih pinjam orang lain. Saudara, Anda sedang membuat suatu tembok permusuhan, walaupun tidak kita sadari. Yuk, lakukan dengan benar. Dan segala keadaan dalam hidup kita yang mungkin juga kita bingung kenapa ini terjadi, kenapa ini bisa jadi sesuatu yang ada pada kita terhilang, terambil, saya nggak tahu, tergoncang. Tetapi saudara, Anda sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Kalau itu terjadi, pasti untuk tujuan sesuatu. Tuhan sedang melawat hidup Anda untuk bertambah baik. Amin. Itulah Tuhan kita. Kiranya isi hati Tuhan hari ini bisa membuat kehidupan kita berjalan di dalam kemenangan Kristus. Kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu hadir buat kami. Tuhan ada. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan mengerti, Tuhan peduli setiap keadaan kami. Tuhan mendampingi kami. Dan tidak perlu diragukan lagi. Kami bisa curhat. Tuhan tahu isi hati kami, Tuhan tahu perasaan kami, kemampuan kami. Tuhan tahu. Dan Tuhan terima. Dan Tuhan tuntun kami. Namun juga Tuhan mau berhubungan dengan kami,
mau lebih akrab. Karena kehidupan orang percaya bukan tentang agamawi, tetapi suatu hubungan yang lebih lagi meningkat dengan Tuhan. Sebab itu kami minta tuntunan Roh Kudus untuk kami peka, agar kami tidak melukai hati Tuhan. Di mana kami, Tuhan, tidak hanya melihat hal yang duniawi, tetapi kami mulai memperhatikan hal yang surgawi. Yang dunia sementara, tetapi yang dari surga itu kekal dan membawa kebaikan buat kami. Agar kami juga, Tuhan, kami mulai melihat hal-hal, saudara, yang mendatangkan damai sejahtera, mencari solusi hanya datang dari Tuhan, bukan dari yang dunia. Dan dari Tuhan akan mendatangkan kebaikan, agar kami juga, Tuhan, kami mulai melihat bahwa kami harus membantu orang-orang lain, kami mencari persahabatan, persaudaraan, bukan permusuhan. Dan agar kami juga, Tuhan, mengerti kapan Tuhan melawat. Dan Tuhan melawat kami setiap saat, bahkan setiap keadaan dalam kami adalah lawatan Tuhan. Hari ini kami tahu Tuhan ada. Bahkan di tengah bangsa kami yang saat ini pun juga sedang terpuruk dengan keadaan pandemi ini. Tuhan, Engkau sedang melawat bangsa kami. Sehingga kami nggak perlu khawatir, tetapi kami mulai bergerak dalam tuntunan Tuhan. Sehingga kami dimampukan. Karena orang yang mengenal Tuhan, firman-Mu katakan, jadi kuat dan bertindak, Tuhan. Kami tahu kami bisa karena Engkau. Berkati umat-Mu, Tuhan. Dan setiap yang mendengar kebenaran firman ini, kiranya turunlah damai sejahtera, sukacita ilahi, dan kuasa kebenaran yang melingkupi dan menaungi kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus. Saudara-saudari, mari kita yang terima katakan, Amin. Tuhan memberkati kita semua.